Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan firman Tuhan dalam Keluaran 27 ayat 5-8 dengan judul Api di atas Mezbah Hatiku. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Engkau harus menaruh jaringan itu di dalam mezbah, di bawah pinggirnya, ke bawah hingga setengah tinggi mezbah. Engkau harus membuat kayu-kayu pengusung untuk mezbah itu. Kayu pengusung dari kayu akasia dan melapisinya dengan tembaga. Kayu pengusung itu harus dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu dan harus ada pada kedua sisi mezbah itu waktu mezbah itu diangkut. Mezbah yang dari papan itu harus kau buat berongga. Seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu, demikianlah mezbah itu harus dibuat. Saudara, mezbah korban bakaran adalah bagian pertama dari kemah suci yang ditemui umat Israel. Letaknya ada di bagian pelataran luar dan menandakan bahwa setiap langkah menuju hadirat Allah harus dimulai dengan penebusan melalui darah korban yang kemudian membawa pada penyucian hidup di hadapannya. Dalam Keluaran 27 ayat 5-8 dijelaskan bahwa mezbah dibuat dari kayu akasia, berlapis tembaga dengan jaringan di dalamnya, tempat di mana korban dan api bertemu. Hal ini melambangkan pernyataan kekudusan Allah yang adil dalam menghukum dosa, namun penuh kasih dalam menyediakan pengampunan melalui korban pengganti. Mezbah itu dibuat berongga agar api dapat terus menyala, menandakan bahwa hadirat dan kekudusan Allah senantiasa menyertai umatnya di setiap perjalanan hidup mereka. Api itu melambangkan hadirat Allah yang menyucikan umatnya dalam persekutuan dengan Dia. Dan korban di atas mezbah melambangkan kematian Kristus di atas salib. Pengorbanannya ini menguduskan serta mengubah status manusia berdosa menjadi orang yang dibenarkan di hadapannya. Pengudusan dalam Kristus ini menjadi dasar dari proses pengudusan atau sanctification yang dilakukan oleh Roh Kudus, dan hal ini dapat kita baca dalam Galatia 5 ayat 22-23. Roh Kudus itu bagai api yang kini tinggal di dalam hati orang percaya. Dialah api penyucian yang melalui firman dan ketaatan memurnikan hati kita dari dosa, mendorong kasih kepada Allah sehingga membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Hal ini dapat kita baca dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, juga Roma 8 ayat 9-10. Dalam hati kita, api Roh Kudus terus bekerja membakar sisa dosa dan menumbuhkan buah kekudusan. Dengan demikian, kekudusan bukan hanya sekedar status, melainkan perjalanan yang terus dipelihara oleh nyala Roh Kudus dalam hati anak-anak Allah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengandalkan Roh Kudus dalam setiap proses pengudusan. Saudara, sifat manusia yang cenderung lemah terhadap dosa membuat kita sulit untuk menaati perintah Tuhan meskipun kita mengenal kebenaran. Namun Roh Kudus menguatkan hati kita untuk hidup taat, baik melalui pembacaan firman secara pribadi saat mendengarkan khotbah, maupun dalam persekutuan dan kesaksian iman di tengah komunitas. Melalui semua itu, Roh Kudus menumbuhkan dalam diri kita kehidupan yang kudus, murni, dan berkenan kepada Allah. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah saudara masih melihat kekudusan Allah sebagai ancaman yang merenggut kebebasan atau sebagai undangan kasih untuk hidup dalam penyucian? Mari respons undangan kasih Allah untuk hidup dalam penyucian terus-menerus dengan hati yang taat dan penuh kasih kepadanya. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Undangan kasih-Mu Tuhan setiap hari terdengar begitu lembut dalam hati kami Tuhan. Mari ajar kami untuk kami tidak melihat kekudusan sebagai sebuah ancaman dalam hidup kami. Tetapi kekudusan adalah proses yang sedang dikerjakan dan menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Mari terus sempurnakan kami Tuhan. Kami rindu, kami menjadi semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan.
Dan biarlah Roh Kudus yang terus membakar sisa dosa di dalam hati kami Tuhan, dan benar-benar memurnikan kami, sehingga hati kami, pikiran kami, seluruh tindakan kami senantiasa menyenangkan dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan, menyegarkan kami Tuhan. Sebentar kami akan menjalani hari ini, biar Allah saja yang menolong kami di dalam segala sesuatu yang akan kami kerjakan. Kalau sumber kekuatan, kalau sumber pengharapan, kalau sumber perlindungan bagi kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.